Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Center for Strategic and International Studies atau CSIS, Basuki Cahayapurnama masih menduduki calon paling populer dibanding kandidat lainnya untuk pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Menurut peneliti bidang politik CSIS, Arya Fernandes, jika survei dilakukan menggunakan pertanyaan top of mind, Ahok menempati posisi teratas dengan angka 45%. Menyusul di bawahnya Ridwan Kamil, Tri Risma Harini, dan Adi Aksa Daud. Tidak hanya elektabilitas, Ahok juga unggul pada tingkat popularitas dengan memperoleh angka 94%. Menyusul di bawahnya Tantowi Yahya, Ridwan Kamil, dan Abraham Lunggana. Sementara itu, aksi pengumpulan KTP bagi Basuki Cahayapurnama atau Ahok untuk maju dalam Pilkada DKI 2017 dari jalur independen sudah melebihi syarat minimal Mahkamah Konstitusi, yaitu 532.000. Menurut Amalia Ayuningstias, juru bicara teman Ahok, dari 150 posko teman Ahok yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta, KTP yang sudah terkumpul sekitar 630.000 dan ditargetkan bulan Mei sudah terkumpul 1 juta KTP. Kan untuk dukungan KTP ini kan sudah sesuai dengan syarat minimal dari MK ya, yang 532 itu. Sekarang kriteria untuk Ahok ini kan sudah 630-an ya. Ya kalau kata Pak Ahok, kalau kalian bisa membeli 1 juta, saya maju dulu jadi independen gitu. Saat ini berapa, Mbak? Sekarang 630. Iya, dan kita sih targetnya bulan Mei ini sih udah 1 juta. Makanya kalau kita relawan, kita fokus kepada KTP, kita bukan fokus untuk menyaingi popularitasnya Pak Ahok. Kita emang di sini bukan mau ngerepotin Pak Ahok juga, kita cuma pengen kita ngejemput dukungan ya dari masyarakat gitu loh, Mas. Pendanaan kerjanya gimana, Mbak? Cara kerjanya gimana sehingga masyarakat tidak mengenal teman Ahok? Enggak sih, kita kalau untuk dari Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengancam akan membongkar bangunan yang menutupi saluran air atau tidak membuat saluran air sendiri. Menurut Ahok, banyaknya konstruksi bangunan yang tidak membuat saluran air menjadi salah satu penyebab utama banjir di Jakarta. Kita bongkar, bisa juga contoh di daerah Kedoya. Kenapa selalu terkenal? Kita lihat ternyata saluran kita itu ditutup oleh warga karena dia merasa itu tanahnya dia. Dia tutup, dia ganti pipa yang kecil. Nah, kami bongkar paksa. Kalau dia nggak mau ya jual aja. Bahkan ya rumah ibadah pun yang bikin tanpa IMB nutupin saluran air juga kami bongkar sekarang bawahnya. Jadi semua yang menutupin, nah intinya bagaimana air ini bisa tersebar merata. Nah, ke depan bagaimana? Kita tentu harus membuat tanggul. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengatakan bus plat merah untuk operasional jemputan pegawai negeri sipil Pemprov DKI Jakarta tidak lagi khusus digunakan oleh PNS, tetapi bisa dimanfaatkan untuk jalur bisnis bagi warga Jakarta serta turis. Untuk itu, Ahok meminta semua bus plat merah pengoperasionalannya dialihkan ke PT Transjakarta. Makanya saya minta bus pegawai tetap plat merah dioperasikan oleh Transjakarta, jurusannya sama, tapi sopirnya semua diambil alih dengan Transjakarta. Dan waktu siang sambil nunggu dia nggak boleh nongkrong-nongkrong, nggak jelas kemana. Itu dimanfaatkan untuk jalur bisnis. Dan banyak pegawai sepanjang Sudirman Tamrin itu yang suka makan siang. Ya, dia bisa manfaatkan pegawai-pegawai yang mau seputaran sini semua manfaatkan bus itu aja. Turis juga bisa manfaatkan Enjoy Jakarta. Karena dari sisi kiri. Nah, dari semua stasiun kereta api keluar dari Duku Atas, dia kalau cuma pengen sampai Ratu Plaza, dia bisa naik bus itu.